Saya pernah menjadi guru sejarah, ya. Oh, Waktu saya lagi di sela-sela mengerjakan skripsi, ya, saya menjadi guru sejarah di STM Sinlui. Atas fasilitas kepala sekolah, saya tinggal di salah satu ruangan. Di ruangan yang kecepit itu ya. selamat siang para Tribuners dan pembaca tercinta Harian Surya. Ya, kembali hadir kali ini podcast Harian Surya. Senang sekali saat ini di tengah kita hadir seorang tamu yang sangat luar biasa, Ketua DPRD Kota Surabaya, Pak Adi Sutarwiono. Siap. Ya, selamat siang. Selamat siang. Siap, Cawi? Siap. Ya, kita kerap manggilnya Pak Adi atau Cawi ini ya? Dua-duanya boleh. Ya. Nama Awi itu diberikan di Harian Surya ini. Oh, ya para Tribuners dan pembaca Harian Surya, selamat datang di rumah lama. Ini Ya, Cawi. markas lama. Ya, Cawi ini adalah mantan. Lepas ya, nih maskernya. Oh, boleh. Ya. Ya mungkin lebih nyaman Iya. Surabaya level 1. Iya. Masker di ruangan boleh dilepas. Iya. Apalagi berjarak ini. Oh, berjarak. Iya. Dan sudah vaksin ketiga. Oh iya, udah vaksin ketiga. Baik. Nah, ya kembali lagi Cawi adalah mantan atau pernah di Harian Surya cukup lama ya? 4 tahun. Oh 4 tahun. 96 sampai tahun 2000. Wow, baik ya. Oke Cawi, kita akan 30 menit ke depan kita akan ngobrol gitu santai begitu. Nah, Cawi ini adalah sosok yang unik, sosok yang saya pikir luar biasa. Dia bukan siapa-siapa tapi mampu menaklukkan Kota Surabaya. Bukan menaklukkan tapi diberi kepercayaan. Wow, amanah ya. Iya. Tapi pasti diberi kepercayaan karena memang luar biasanya ini ya. Iya. Mungkin karena berbagai faktor ya. Oke. Ya, Cak Awi Adi Sutarwiono ini adalah Ketua DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDIP Surabaya. Sebuah partai besar di Kota Surabaya. Ini adalah kandang PDIP juga berarti. Iya. Ini ketuanya di depan kita. Ya, ini mau apa tergantung Surabaya mau dibikin apa tergantung Cak Awi kayaknya ini. Oh enggak. Tentu saja tergantung wali kota dan wakil wali kota. Ya. Oh iya. Kemudian mereka lah yang akan mendesain Surabaya sampai 2024 gitu ya. Seperti apa? Tapi DPRD juga berperan sangat penting juga. Kita akan mengawasi, kita akan menjaga, kita akan mengkontrol supaya jalan pemerintahan itu betul-betul clear untuk kepentingan masyarakat. Yo, jangan sampai bengkong. Ya betul. Ya, ya. Cawi ini adalah sosok yang unik sekaligus luar biasa. Seorang anak guru SD. Jadi keluarga juga dari keluarga guru. Ya. Bapak ibunya guru, sementara saudara-saudaranya juga ya berkecimpung di guru ya. Enggak juga. Tapi tidak ada yang masuk ke dunia politik. Nah ini dia, seorang anak guru SD terjun ke politik sekaligus ketua DPRD. Ya. Bayangkan ketua DPC, ketua partai besar di Surabaya. Iya. Cawi bisa cerita Cawi. Cawi bisa sampai di Surabaya kemudian menjadi ketua DPRD. Awalnya seperti apa Cawi? Saya masuk Surabaya, saya lahir di Blitar tahun 68. Itu ya seperti sama seperti anak-anak Surabaya yang lain. Kita bermain di sungai, kita bermain kelereng, kita bermain petak umpet dan sebagainya. Anak kampung. Iya, anak kampung. Iya. Kemudian saya menghabiskan SD, SMP dan SMA di Kota Blitar. Tepatnya di desa kelurahan mana atau Karangsari. Ya, Karangsari. Saya Blimbing. Iya. Saya siswa SD Karangsari 2. Karangsari 2. Ya. Kecamatannya Sukorejo. Oke. Kemudian bapak saya adalah guru SD. Oh. Kemudian setelah saya kemudian melanjutkan ke SMP 1 Negeri Kota Blitar. Kemudian SMA 1 Negeri Kota Blitar.
Kemudian masuk Surabaya tahun 87. 87. Iya, 87. Saya pada waktu itu tidak punya bayangan setelah SMA itu melanjutkan kemana. Kemudian ada gagasan, ada inspirasi masuk ke jurusan ilmu politik Universitas Airlangga. Lalu saya cari ada nggak jurusan ilmu politik? Ternyata ada di UNER gitu. Oh gitu. Tapi padahal tidak ada bayangan waktu itu mau ke FISIP ya? Enggak. Oh iya. Kemudian saya cari. Pengen kemana waktu itu? Habis begitu lulus SMA 1? Ada keinginan ke ekonomi, kemudian ke hukum. Tapi kemudian saya memilih jurusan ilmu politik itu. Dan saya diterima. Ya. Pada waktu saya mau berangkat ke Surabaya, saya disangoni restu, doa dan restu oleh ibu saya, oleh bapak saya, dan saya mulai menempuh kuliah di UNER. Tentu ada pesan yang waktu itu ini ya. Ya orang tua saya pada saat itu sinau sing temen, ya sinau sing temen, pandai-pandai menjaga diri di kota besar. Ya. Jadi dari doa yang umum lah. Doa yang umum dari orang tua. Ya, dari Kampung Blitar kemudian datang ke Surabaya, saat ini ketua DPRD Surabaya. Iya. Nah, sebelum sampai ketua DPRD tentu menjadi anggota DPRD dulu ya. Saya masuk PDI Perjuangan itu tahun 2003 bulan November kalau nggak salah. 2003. Iya, 2003. Melalui waktu itu sebelum sampai ke PDIP. Iya. Begitu sampai lulusnya. Saya lulus dari juga jadi jurnalis juga. Lulus dari FISIP UNER, dari ilmu politik FISIP UNER, saya waktu itu ingin bekerja dengan pilihan 3. Oke. Jadi dosen. Kemudian jadi kerja di organisasi NGO. Oke. Kemudian jadi jurnalis. Wow. Kemudian saya melamar ke Surabaya ini dan diterima. Wah, selamat bergabung waktu itu berarti. Tuh, teman yang ada di sini siapa? Yang satu angkatan gitu? Saya waktu itu di bawah bimbingan Mas Febri Mahindra ya. Wah, sekarang ini iya. Jadi pemberat kita. Iya, pemberat Surya. Kemudian saya diajari tentang 5W1H. Iya. Dan sebagainya. Dan menulis yang benar gitu. Oh, dari sini. Iya, laporan-laporan saya dari lapangan itu sering dicela oleh redaktur. Apa nih laporan kok beritanya kok jelek seperti ini. Wah, keren ya? Iya. Masih terkenal kerennya di Mas Febi. Iya. Oke. Masuk di Des Kota. Oh iya. Yes, kemudian plotting ke berbagai tempat. Baik. Saya sering disidang sama Mas Febi. Sama redaktur lah ya. Karena dianggap masih belum total menceburkan diri dalam dunia jurnalis itu. Gitu. Sampai kemudian saya dibilang seperti ini. Kalau ingin tetap jurnalis silahkan tetap bekerja, kalau tidak silahkan keluar. Rupanya ada semacam mungkin ya karena masih baru, mungkin belum cukup mencebur sama sekali. Ya, jadi totalitasnya diuji di situ. Iya, ya. Begitu ada cambukan begitu, sampai jawab dengan karya tentu ya. Oh, sampai berapa? 4 tahun ya? 4 tahun. Tentu waktu yang lumayan untuk menimba ilmu dan mengasah diri ya. Dan para senior itu ya menurut saya banyak yang membimbing saya. Terutama bagaimana membangun relasi personal dengan narasumber dan sebagainya. Oh, nah ini dia. Nah, dari jurnalistik inilah, dari jurnalis ini kemudian Cak Awi situ mulai sedikit demi sedikit mengenal dunia politik. Iya. Dunia politik sudah saya kenal sejak saya mahasiswa. Sejak saya menjadi mahasiswa ilmu politik ya. Tapi kemudian menceburi itu, mengenal secara lebih dekat. Secara taktis, secara lebih praktis lagi. Itu waktu di Harian Surya itu. Kebetulan saya ketika saya pertama kali bekerja itu muncul demonstrasi pada PDI Pro Megawati. Wow, lagi rame-ramenya itu ya. Yang pusatnya di Pandeglang.
Wah, iya. Kemudian saya ditugaskan oleh redaktur untuk meliput itu. Dari situlah kemudian Itulah. makin dalam Iya, untuk saya mempraktekkan. kenal dengan Pak Insinyur Sucipto, Pak Cip. Kemudian saya kenal dengan Pak Pomo, saya kenal dengan Mas Bambang Deha. Kemudian saya kenal dengan tokoh-tokoh yang lain. Dari wartawan Harian Surya. Oke. Ya. Ada Pak Saleh Mukadar juga yang pada waktu itu masih wartawan. Tapi kemudian jadi ketua DPC dan anggota DPRD. Baik. Nah, kemudian memutuskan untuk terjun totalitas begini, tokoh politik dan sekarang jadi, bisa dong cerita bagaimana? Saya sekitar tahun 2003 bulan November, saya memutuskan untuk berhenti dari dunia jurnalistik. Ya, karena menurut saya usia saya sudah 36 tahun. Saya tidak punya kemampuan lagi secara fisik untuk mobile ke liputan ke lapangan dan sebagainya itu. Wah, punya prinsip begitu ya? Iya. Di usia 36 tahun sudah saatnya saya harus. Ya, saya harus mengkontribusikan diri untuk di dunia lain. Kemudian saya politik. Masuk ke dunia politik itu. Dan kemudian ada koneksitas dengan ada Mas Bambang Deha yang sudah saya kenal, ada Bang Saleh yang saya kenal, kemudian memberikan ruang kesempatan bagi saya untuk beraktualisasi. Kebetulan pada saat itu pada pemilu menjelang pemilu 2004. Pemilu 2004 masih memakai sistem nomor urut, bukan suara terbanyak seperti sekarang. Jadi caleg yang nomor 1 ini pasti nanti akan jadi kalau kemudian PDI dapat kursi, PDI Perjuangan dapat kursi. Baik. Nah, sebelum itu Cawi harus di backgroundnya adalah kemudian setelah jurnalis begitu, tiba-tiba keinginan diri atau dorongan kuat apa yang kemudian Cawi ingin nyalek gitu? Bukankah nyalek itu suatu yang itu kosnya tinggi, modalnya harus besar, modal pada sosial, saat itu ya sistem nomor urut itu kemudian yang dicoblos adalah lambang partai dulu. Iya, betul. Iya. Kemudian saya ditaruh ternyata diputuskan oleh pimpinan partai, saya ditaruh di nomor 8 yang tidak mungkin jadi. Nomor sepatu, nomor sepatu lah. Kemudian saya justru dengan menjadi nomor sepatu ini, kemudian saya bekerja lebih giat. Saya mempergunakan kemampuan saya dalam dunia jurnalistik untuk membangun branding partai pada saat itu. Saya 2004 itu menjelang pada saat kampanye akbar di Stadion Tambak Sari 10 November Surabaya. Puluhan ribu itu. Puluhan ribu. Ya. Saya membuat buletin yang kemudian saya tulis sendiri, saya desain sendiri. Iya. Nah, buletin apa hubungannya dengan sama nyalek dengan nomor urut 8? Tabloid lah, sorry. Ya, tabloid ya. Tabloid. Nggak ada. Tapi kan itu membangun branding pada saat. Jadi waktu 2004 dan pemilu pileg pertama. Iya. Nah, itu masih belum nyoblos orang ya, tapi nyoblosnya partai. Lambang partai. Itu adalah kali pertama Cawi para Tribuners memutuskan diri untuk nyalek. Iya. Nah, yang ada di pikiran apa Cawi? Kemudian nyalek dengan modal apa waktu? Waktu itu enggak ada modal apa-apa. Ya. Enggak ada modal apa ya. Hanya kemauan dan semangat aja. Semangat untuk PDI. Iya. Justru ketika saya tidak ada peluang untuk jadi, kemudian saya memberikan kemampuan saya yang terbaik. Nothing tulus ya. Iya. Nah, nyalek itu kan selain harus dipilih banyak orang. Pada saat setelah nomor pilihan dengan suara terbanyak itu baru kemudian butuh modal yang besar. Tahun 2009 itu. Nah, ya. Jadi di caleg kedua. Iya, caleg kedua. Jadi Cawi nyalek kedua. Iya. Ya, Tribuners, Cawi ini adalah sosok unik memang. Begitu di 2004 nyalek dan ternyata waktu itu gagal karena di nomor urut 8. Iya. Nah, waktu itu PDI Perjuangan yang dapat satu kursi, otomatis yang nomor 1 yang jadi. Iya. Di dapil saya ya. Itu di dapil Rungkut. Iya, dapil Rungkut. Baik. Nah, Cawi 2004 kemudian 2009 tetap untuk
berada di jalur. Saya waktu 2005 kemudian menjadi wakil ketua DPC bidang Infokom. Oh, Ya, karena basis kemampuan saya di jurnalistik itu. Oh, linear lah dengan jurnalis. Ya. Oke. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk maju menjadi calon legislatif lagi. Saya mendapatkan nomor urut 2. Tapi pada saat itu sudah coblos orang. Coblos orang. Yang memutuskan untuk ditempatkan nomor 2, 1 itu. Waktu itu rapat DPC. Rapat DPC. Yang menentukan siapa? Yang ya tentu saja karena kiprah atau karena kedekatan atau gimana ya? Ya tentu gabungan berbagai hal ya. Ada pertimbangan-pertimbangan dari partai sehingga saya ditaruh di nomor 2 gitu ya. Gitu. Begitu juga kalau berada di dapil, apakah itu sesuai domisili atau tergantung rapat juga? Ada juga yang saya lihat waktu itu tidak sesuai domisili. Iya. Waduh. Domisili. Domisili? Iya. Oh. Tapi saya sesuai domisili saya. Oke. Saya di kawasan Rungkut. Ya. Nomor 2, kemudian saya paling terlambat memasang baliho. Ya. Karena agak apa sih? Tidak cukup mesinnya lambat lah. Jadi belum panas. Ya, belum panas gitu. Masih gigi 1, 2 saja. Padahal orang lain sudah maju nih. Waduh, konvergensinya perlu perlu waktu itu. Saya kemudian belajar untuk kemudian keluar masuk kampung untuk bertemu masyarakat untuk itu menuju 2009. 2009. Waktu kampanye pemilu. Jadi itu yang waktu suara terbanyak. Saya belajar untuk turun masyarakat, untuk mengenal orang dan sebagainya itu. Ya. Tapi sebelumnya di tahun 2006, 2007 itu sudah saya belajar untuk membuka diri. Nah ini dia. Ya, saya buka rumah saya, dikunjungi oleh banyak orang, oleh berbagai orang. Dan juga kemudian jagongi kawan-kawan warga masyarakat sampai malam jam 1, jam 2 gitu. Iya. Sampai ngantuk-ngantuk ya. Ini tahan ngantuk. Sampai sekarang orangnya ini tahan betah melek. Betah melek. Iya. Istri saya juga saya latih. Oh, baik. Nah, anak saya masih kecil. Oke. Cawi bisa diceritakan kembali Cawi. Waktu itu kan gagal menjadi caleg, menjadi calon anggota menjadi DPRD ya? Iya. 2009 waktu itu PAW. Saya 2009 ikut pemilu 2009 saya dapat nomor urut 2, kemudian perolehan suaranya nomor 2. 2004 nyalek tidak jadi. Kemudian ada berkah, ada semacam Dewi Fortuna atau semacam jalan. Belum. Oke, belum. 2009 pemilu itu saya dapat nomor urut 2. Nomor urut 2 dan kemudian perolehan suaranya nomor 2. Oh, ini dia. 2.300 Pak itu. Sudah 2.300. Kemudian saya karena PDI Perjuangan dapat 1 kursi, makanya yang dapat suara terbanyak nomor 1 itu caleg dari Mulyorejo. Ya. Siapa itu waktu itu? Abah Rizky Dharmaputra. Ya. Ini adalah caleg nomor urut 1. Sementara Cawi nomor urut 1 kemudian dapat suara nomor 1 dan kemudian jadi anggota DPRD. Ya, karena suara terbanyak 2009. Itu adalah awal dari yang sekarang dipakai ya. Kemudian tahun 2011 Abah Rizky Kepundut ya meninggal dunia. Dan kemudian saya ditetapkan oleh pimpinan partai untuk menggantikan karena suara saya nomor urut 2. Gitu. Dengan jumlah 2.000-an? 2.300. Kemudian saya dilantik oleh Mas Wisnu Sakti Buwana. Waktu itu wakil ketua DPRD. Menjadi anggota DPRD Kota Surabaya tepat tanggal 10 Januari. Oke. 2012. Ya. Itu sudah berjalan. Itu tepat hari ulang tahun PDI Perjuangan. Wow. Ini kayaknya ini tanda-tanda waktu itu belum berburu ke sana ya? Enggak. Tepat di waktu itu. Waktu itu ya senang aja saya jadi anggota DPR karena menurut saya memang salah satu pengabdian berikutnya setelah orang berkecimpung di struktur partai itu salah satu peluangnya adalah menjadi legislatif. Oh. Salah satu peluangnya ya. Iya. Kebanggaan apa sih Cawi?
jadi anggota DPRD waktu itu? Pada saat itu ya saya senang kalau kemudian merasa punya kesempatan untuk mengabdi di ruang publik gitu ya. Pengabdiannya langsung bersentuhan masyarakat gitu. Masyarakat. Keinginan masyarakat melalui DPRD. Ya. Berbagai isu kota kemudian ditangani oleh komisi saya. Kebetulan saya bertugas di Komisi C bidang pembangunan pada saat itu 2012 sampai 2014. Jadi sisa 2 tahun. Nah, waktu itu menjadi anggota DPRD dari PAW. Iya. Oke. Nah, Cawi waktu itu jadi anggota DPRD pertama. Waktu itu selain bangga kita bisa memperjuangkan masyarakat gitu, aspirasi, keinginan dan seterusnya. Gaji ini kok akeh sih, Cawi? DPRD itu. Ya cukup lah menurut saya. Oh cukup ya. Oh, kalau ketua DPRD? Kalau ya cukup juga. Cukup untuk semuanya. Iya. Iya. Kalau berlebihan enggak, cukup lah menurut saya. Cukup ya, iya. Untuk di kota besar. Karena menjadi anggota DPRD itu kan apa yang kita punya juga harus dibagikan, didistribusikan kepada warga masyarakat dengan berbagai cara upaya ya. Iya. Gitu. Artinya punya uang dibagi. Bukan. Iya. Tapi kalau ada misalkan konstituen yang dia ada perlu dan sebagainya. Gitu. Oke. Ya. Nah, begitu 2009 kita melalui sampai 2014. Ya. Saya pernah didatangi oleh seorang warga masyarakat. Dia cerita, saya dulu membantu seseorang politisi sampai berhasil. Ya. Dia menjadi anggota dewan. Kemudian setelah dilantik, kita nggak bisa lagi menghubungi. Rumahnya pun kami datangi, pagarnya tertutup. Wah, Partai Buruh ini, Cawi ini kaget begitu mendapat tiba-tiba saya terkesan sekali dengan curhat semacam itu. Sehingga menurut saya menjadi politisi, menjadi anggota DPRD itu harus pribadi yang open, harus terbuka pada masyarakat. Salah satunya kalau kita itu tugasnya untuk membantu warga masyarakat yang kesulitan, itu harus ditangani gitu. HP waktu itu curhat, HP tidak bisa dihubungi. Bisa melalui SMS, bisa melalui telepon. Waktu curhatnya itu si calon si tim sukses atau semacam itu ya? Datang ke rumah saya. Jadi tim sukses. Kemudian dia mengatakan lain ya. Saya merasa menemukan bisa bertemu, bisa curhat, bisa komunikasi dengan Pak Adi. Saya sekarang membantu PDI Perjuangan gitu. Wah. Iya. Karena tadi pribadi terbuka ya kuncinya. Ya. Jadi menurut saya ya memang seorang politisi itu harus mudah diakses. Menjadi anggota DPR itu harus mudah diakses. Sehingga warga masyarakat itu yang merasa tidak punya akses ke berbagai pengambilan keputusan pemerintahan itu bisa mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan jembatan melalui anggota DPRD itu. Entah urusan sekolah, pendidikan, urusan kesehatan, urusan pembangunan, urusan tidak bisa makan dan sebagainya. Jadi semua kepentingan masyarakat ya. Gitu. Baik. Nah, saya ingin tahu bagaimana Cawi kan ini begitu 2009 sampai akhirnya sukses sampai di 2019 berarti ya? Iya, 2019. Kemudian diputuskan menjadi ketua DPRD. Ya, ini lebih karena apa Cawi waktu itu? Bukankah Cawi waktu 2019 tidak menjadi peraih suara terbanyak? Saya 2014 ya, saya mendapatkan 8.300-an. Oke. Kemudian tahun 2019 saya mendapatkan 16.600. Oh, 2 kali lipat ya? Iya, naik 100%. Saya di semua calon legislatif DPRD Kota Surabaya saya berada di urutan ketiga. Urutan pertama Pak Baktiono dengan kalau nggak salah 22.000 suara. Senior dia. Ya. Kemudian Pak Saifuddin Juri dari Pakal itu mendapatkan 19.000 sekian. Kemudian saya mendapatkan 16.000 sekian. Gitu. Tapi kalau di partai lain suara terbanyak menjadi tentu saja PDI Perjuangan itu diputuskan oleh DPP. Jadi kemudian suara terbanyak akan menjadi ketua DPRD karena kursinya terbanyak, enggak begitu.
Wah, ini karena skill ini kayaknya. Visip, jurnalis. Tentu saya kira menurut saya ada pertimbangan-pertimbangan yang pimpinan partai untuk mempercayakan. Yakin lah. Iya. Dan sekarang terbukti kondusif Surabaya. Kemarin demo gak ada demo Surabaya. Kemarin belum. Ya. Ya, PDIP begitu luar biasa di Surabaya dipimpin oleh seorang Cak Awi. Memang kata kuncinya menurut saya dialog. Dialog dengan semua pihak. Ya. Kalau ruang kerja saya siapapun boleh masuk. Siapapun. Oke. Kadang orang Jabri WA saya ingin bertemu kalau ada kesempatan, kalau waktu. Saya itu juga. Wah, jadi terbuka sekali, pribadi yang terbuka, seorang Cak Awi, dan dipercaya menjadi ketua DPRD Surabaya. Cak Awi, janjiannya itu dulu orang tua begitu, keluarga begitu, di Blitar, apa reaksi mereka begitu? Bangga. Ibu saya itu pengen menyaksikan saya dilantik, tapi karena usianya sudah sempuh, kemudian tidak bisa datang ke Surabaya. Oke. Ya, dari Karangsari ya? Iya, Karangsari. Jadi ketua DPRD Surabaya. Nah, Cak Awi, ketua DPRD Surabaya ini kan menjadi apa ya? Saya pikir ini struktur tertinggi lah untuk seorang politisi. Iya. Di level Surabaya mestinya. Nah, yang paling sampai tidak sukai dari jadi ketua dewan itu apa? Atau yang paling tidak diinginkan, atau kalau yang paling disukai banyak mungkin? Ini persoalan bukan suka dan tidak suka, tapi kemudian tanggung jawab itu harus kita selesaikan satu persatu. Tanggung jawab itu. Jadi kalau nanti satu ketika Mas Faik gitu ya, atau pembaca Surya atau Tribuners, suatu ketika ada tanggung jawab, mau tidak mau harus diselesaikan. Tidak boleh ditinggal lari pergi. Karena ini tanggung jawab dari kita semua. Ya. Iya. Tanggung jawab itu adalah bagaimana memperjuangkan masyarakat. Memperjuangkan masyarakat, kemudian memfasilitasi masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses, kemudian fasilitas pembangunan dan sebagainya. Itu harus difasilitasi, termasuk fasilitasi untuk bertemu dengan berbagai pejabat di pemerintah kota Surabaya. Oh, iya. Kalau kemudian keadaannya dirasa mendesak gitu ya. Oke. Apalagi Surabaya ini pelayanan masyarakat begitu diprioritaskan ya. Terutama layanan dasar pendidikan maupun kesehatan. Betul. Saya bersyukur kemudian kemarin Pak Eri Jayadi dan Pak Armuji itu mengajukan APBD kota Surabaya. Kemudian ada pemberian beasiswa untuk pelajar SMA dan SMK yang menggratiskan SPP SMA negeri dan swasta. Kemudian ada pemberian seragam gratis untuk pelajar SD dan SMP dari keluarga MPR. Ya, saat itu langsung begitu pengajuan itu, nggak tanpa mikir didok. Ya, tentu melalui alat kelengkapan kemudian didalami. Sekalipun saya dengan Pak Eri dan Pak Armuji itu satu partai. Tapi kan secara mekanisme harus didalami, dirapatkan. Begitu juga dengan kenaikan honor Mutin, begitu juga dengan yang lain, kenaikan honor RT RW dan sebagainya. Wah, Cak Awi ini memang kalau sudah menyangkut kepentingan masyarakat, tentu akan lebih agresif. Dan saya akan mengawal itu dengan kemampuan saya, kemampuan jejaring saya. Saya akan mengawal itu. Cak Awi, dulu kan teman-teman, Cak Awi tidak akan membayangkan akan menjadi ketua DPRD ya? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Ada ketakutan gitu misalnya ini akan di internal partai sampean misalnya? Tidak, tapi saya sudah ketika menjalani, saya membayangkan bahwa kemudian jadi ketua DPRD itu salah satu titik tumpu dari berbagai kepentingan, kepentingan partai, kepentingan masyarakat dan sebagainya itu harus bisa diharmonisasikan. Tapi itu akan sulit dilakukan jika kemudian kita tertutup. Tapi akan lebih mudah kalau kemudian bisa ditemui, diajak bicara dan sebagainya. Tribuners, saya merasakan sendiri bahwa Cak Awi ini tidak pernah menolak
baik itu WA, telepon, Iya. ya pesan-pesan singkat pasti akan dibalas. Iya. Masyarakat juga demikian. Iya. Baik, Cawi. Mungkin orang tidak kenal saya secara langsung ya, tapi orang banyak yang kenal saya melalui Japri WA dan sebagainya. Oke. Gitu. Ya, Cawi. Ini kan indikasi paling utama adalah sampean adalah ketua partai Ya, Surabaya. Tidak ada ukuran lain selain sukses partai adalah suara terbanyak. Itu kan ya? kalau di PDI Perjuangan kita sudah merumuskan hari-hari ini sebelum Ramadan kemarin, PDI Perjuangan di Kota Surabaya melakukan rapat maraton, rapat di tingkat kecamatan yang mengundang pengurus ranting dan anak ranting. Saya, Pak Eri Jayadi, Pak Ramuji, Pak Wisnu Sakti Buwana itu keliling, ya, keliling ke berbagai kecamatan supaya kader-kader di bawah juga merasa ini loh pemimpinnya satu, gitu, mengkristal pada sikap yang sama. Komitmennya apa? Memenangkan pemilu tahun 2024. Nah, ini tantangannya Cawi besok adalah ini termasuk. Yang kedua adalah menaikkan perolehan kursi. Jadi tidak saja menang, tapi kemudian kursinya harus naik. Naik. Sekarang ini adalah 15. Oh 15. Sorry. Potensinya Kota Surabaya ini akan bertambah 5 kursi di DPRD karena penduduknya hampir menyentuh angka 3 juta. Targetnya adalah 20 kursi. Ya, jadi 55 kursi. Ya, 55 totality. Nah, disitulah kemudian semua partai politik saling berebut. Kemudian kami sadar bahwa pemilu tahun 2024 itu ada pemilu yang berat. Ya. Sudah hari coblosannya tanggal 14 Februari, kemudian kampanyenya pada bulan Oktober tahun 2023. Ya. Mepet sekali ya. Ya. Kami menyiapkan mulai sekarang. Iya. Minimal dari 7.500 pengurus partai sampai di tingkat level RW. Ya. Pikirannya sama. Adalah memenangkan PDI Perjuangan, adalah memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan. Kemudian kita menaikkan kursi. Oke. Wah, tekadnya begitu kuat ini. Sekarang udah mulai harus. Ini hanya bisa dikerjakan dengan kekuatan gotong royong, kebersamaan, semuanya saja. Oke. Semuanya aja. Baik. Itu harus pada persepsi yang sama, pada level tindakan yang sama. Gitu. Baik. Nah, tapi melihat sosok Cawi yang begitu sederhana, begitu egaliter, terbuka dengan siapapun ya. Iya. Mudah-mudahan lah Cawi ya. Ya siap. PDIP tetap jaya. Amin. Ya. Nah, Cawi hingga titik ini ya, Cawi pernah berpikir begitu bahwa Cawi selama sampai detik ini apa yang tidak bisa sampai lupakan masa-masa yang begitu apa ya dalam hidup lah. Pada saat momen apa begitu Tribunis ingin pembaca harian surah pengen tahu ini. Saya pernah menjadi guru sejarah. Ya. Waktu saya lagi di sela-sela mengerjakan skripsi. Ya, saya menjadi guru sejarah di STM Sinlui di Jalan Tidar. Ya. Pada saat itu saya atas fasilitas kepala sekolah saya tinggal di salah satu ruangan. Di ruangan yang kecepit itu ya. Gak apa, tapi kemudian maksud saya dari situ saya belajar untuk bertemu banyak orang. Kebetulan ada 2 teman saya di tempat yang sama. Yang juga lagi mengerjakan skripsi. Jadi di waktu di semester akhir di FISIP UNER, Cawi ini itu sekitar tahun 90-an ya. Sudah tahun 90. Iya. Tahun 90-an harus tinggal di sebuah tempat kecil di sebuah SMK di Surabaya. Iya. Atas kemurahan dari kepala sekolah. Yang saya kenal baik. Baik. Saya kemudian mengajar dan kemudian susah juga jadi guru. Bukan dari IKIP. Iya, bukan berarti harus menyelesaikan mata pelajarannya, tapi menanamkan pengertian pada anak-anak itu yang susah. Itu gak waktu itu. Jadi kalau tidak karena kepanggilan jiwa, tidak mungkin orang itu menjadi guru. Luar biasa. Sama juga kalau tidak karena panggilan jiwa, tidak mungkin juga orang menjadi politisi, menjadi wartawan, menjadi pengusaha.
Oke. Nah, waktu itu memang hanya untuk mengisi waktu sampai lulus atau? Iya. Oh. Mengisi waktu, kemudian menyalurkan hasrat, ya, kemudian mencari tambahan penghasilan. Iya. Karena memang waktu itu kosnya udah habis. Ya, kontrakan rumahnya sudah habis. Ya, Cawi waktu itu kontrak begitu habis menjadi guru. Saya kontrak di Gedung Tarukan Baru, Gang Pade, daerah Karangmonjangan. Pada saat itu. Nah di semester jadi guru. Kan guru semester 7 lah. Oh, gajinya berapa kalau itu untuk sementara untuk kos lupa berapa? Saya. Lupa. Tapi untuk makan untuk cukup ya? Oh, ya, cukup. Tapi tinggal di lorong sekolahan. Ruangan kecil gitu. Oh, UKS ya? Oke. Bukan. Iya. Di sebuah tempat ya. Oke. Jadi Sulu ini menjadi juga sejarah juga. Tempat itu pasti tidak akan pernah saya lupakan. Oke. Nah, begitu Cawi ini memang perjuangannya luar biasa tentu. Iya. Mulai dari FISIP, kemudian menjadi jurnalis, sekarang ketua DPRD, begitu perjuangannya memang dari warga, dari anak kampung mesti. Tapi sampai seperti ini. Saya orang biasa. Tentu. tapi udah ketua DPRD ini luar biasa. Anak desa dan kemudian seperti anak kebanyakan lah. Oke. Tidak teman-teman prestasinya juga biasa-biasa saja. Prestasi akademiknya ya. Coba saya ingin tahu, pernah nggak konco SD gitu? Atau konco nyelok Didi gitu ya? Kon dari ketua DPRD, iya Pak? Iya, tanya aja. Oh, masih ada? Masih apa begitu? Masih ingat? Ada. Siapa? Ya. Ini jangan-jangan pembaca tercinta Harian Surya. Iya. Oh iya. Bertanya. Begitu pulang gitu ada yang tahu. Ini ketua DPRD begitu. Iya. Baik ya. Gak percaya juga. Betul gak percaya. Ya. Tertipu. Iya. Tapi Cawi ini sosoknya hangat sekali, meski dengan perawakan krempeng. Saya memang sejak saya lahir, kemudian sejak saya kecil itu, perawakannya saya ya kecil. Nggak bisa gemuk, makan berapapun nggak bisa. Tapi makan banyak sebenarnya. Iya, makan banyak. Iya. Tapi dengan begini apa ya? Tapi lebih lincah. Nah ini dia. Lebih lincah. Timbang badan gemuk kemudian jadi lambat gitu ya. Ini lincah pikir juga Cawi ini. Pintar membaca peluang juga. Baik. Baik Tribuners, senang sekali sudah menemani para Tribuners, para pembaca Harian Surya beraktivitas di Ramadan atau puasa siang ini. Iya. Senang sekali Cawi bisa ngobrol begitu ya. Terima kasih Cak Faik, dan terima kasih pembaca Surya, terima kasih pembaca Tribuners yang kemudian saya punya kesempatan untuk podcast. Ya. Saya bangga. Di rumah lama. Nah, di rumah lama. Namanya dulu Mansur. Mansur itu mantan Surya. Wah, jadi Pak Mansur salah satu Mansur. Ya, kami juga bangga punya Cawi ketua DPRD begitu. Cawi ada yang mau disampaikan terakhir kali terkait dengan apa Cawi? Barangkali baik, kalau kita punya keinginan, punya sesuatu, kerjakanlah dengan niat yang tulus, dengan tekad yang sungguh-sungguh, dengan kemampuan yang ada, bukan yang seharusnya ada. Kadang-kadang kita ingin mengerjakan sesuatu tapi tidak bisa terwujud karena pikiran kita terbayang dengan apa yang seharusnya ada. Jadi kerjakanlah dengan apa yang ada. Nanti yang seharusnya ada pasti akan datang dengan sendirinya. Oh, ketulusan itu ya? Iya. Wah, ini filosofi yang luar biasa. Baik, kalau gitu. Menunaikan ibadah puasa, selamat menjalankan bulan suci Ramadan, dan semoga amal ibadah penjenengan semua diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih. Oke, Pak Tribuners, sampai ketemu lagi di podcast dengan menghadirkan sosok-sosok menarik berikutnya. Terima kasih.